Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19 kita masih tetap bersua meskipun melalui jalur virtual ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau lah kita bisa menikmati Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, sesi ini kami akan menyajikan satu bagian dari 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar yang perlu kita kuasai dalam keterampilan dasar mengajar itu adalah membuka dan menutup pelajaran. Ya, itu topik kita kali ini. Nah, ada suatu statement yang menyatakan bahwa jika awal pembelajaran peserta didik berselera atau bersemangat, maka demikian pula akhirnya dia akan bersemangat. Nah, supaya dia bersemangat, saudara-saudara sekalian, kita perlu melakukan stimulus. Nah, stimulus ini menjadi penting. Daya rangsang awal ini menjadi penting agar apa? Memori pembelajaran itu masuk pada memori otak jangka panjang. Sebab otak itu kebutuhannya adalah stimulus, terutama otak reptil, bagian yang paling penting dalam struktur otak manusia. Ayo, silakan kita amati ini. Apakah kita bisa membaca paragraf ini dengan baik? Ya, betul. Pasti Anda bisa membacanya. Pertanyaannya, mengapa saudara dapat membaca tulisan ini? Ayo, mengapa saudara bisa membaca tulisan ini? Oke, maknanya adalah jika huruf awal atau huruf akhir jangan dihilangkan, ya, awal dan akhir tidak dihilangkan, pasti Anda bisa membaca kata itu. Artinya apa? Penting bagi guru memperhatikan cara membuka dan menutup pelajaran dengan baik. Sebab pelajaran dan baik itu ketika dibuka, maka baik pula pada akhirnya. Ini faktanya. Kalimat ini, kata ini kita bisa baca karena huruf pertama dan huruf akhirnya kita tidak hilangkan. Bayangkan kalau kita hilangkan huruf pertama lalu huruf akhirnya, kita pasti nggak bisa membaca kalimat-kalimat ini. Begitu pentingnya membuka dan menutup pelajaran, terutama saat membuka. Nah, jadi ulangi dan kemudian rayakan. Ketika kita membukanya dengan penuh semangat, maka ayo kita ulangi lagi pada saat kita menutup pelajaran, kita rayakan lagi semangat peserta didik kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu dalam berbagai literatur disebutkan untuk memotivasi agar menumbuhkan minat, adanya pengetahuan baru, adanya pendekatan baru, menyiapkan mental pendidik agar siap menerima mata pelajaran, mengetahui tingkat keberhasilan mereka seperti apa, lalu kita memberikan gambaran kegiatan pembelajaran. Itu tujuan ketika kita menutup atau membuka pelajaran. Nah, prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu harus penuh perhatian dan meningkatkan motivasi. Kemudian juga prinsipnya mengetahui tingkat keberhasilan guru, bagaimana dia bisa, pertama pada sesi penutup dia bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Bagi peserta didik juga ketika menutup pelajaran kita melakukan evaluasi singkat, misalnya melakukan review, itu menjadi bagian penting dari prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Lalu kemudian adanya keterkaitan antara pengalaman dan pendekatan. Jadi pengalaman dan pendekatan harus kita hadirkan dalam prosesi menutup dan membuka pelajaran itu sendiri. Nah, prinsip penggunaan ketika keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu adalah kita harus antusias dan bermakna. Kita luwes, kemudian disampaikan secara berurutan agar peserta didik kita tidak bingung. Ya. Nah, tantangannya adalah pada pembelajaran online nanti. Ya, itu yang penting.
Oleh karenanya, komponen pada saat kita membuka pelajaran, komponennya yang paling penting itu adalah pertama menarik perhatian peserta didik. Ya. Kemudian menumbuhkan motivasinya, memberikan acuan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, lalu membuat kaitan antara pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran hari ini, kaitannya dengan realitas kehidupan, ada kasus atau masalah yang lagi viral misalnya pada peserta didik, lalu kita kaitkan dengan materi kita. Itu komponen pada saat membuka pelajaran agar mereka termotivasi, mereka menumbuhkan minat mereka, dan sebagainya. Nah, oke, menarik perhatian peserta didik. Nah, untuk menarik perhatian peserta didik, itu kita bisa lakukan dengan apa? Pertama, kita tampilkan gaya mengajar guru yang khas, yang unik. Tapi keunikan itu adalah kekhasan guru itu sendiri. Kemudian kita gunakan alat bantu mengajar. Pada saat kita media, sumber belajar, sebagainya. Lalu pola interaksinya pembelajarannya harus interaktif. Agar menarik perhatian peserta didik itu bisa kita tumbuhkan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika kita menumbuhkan motivasi belajar anak-anak peserta didik, maka kita harus bersikap hangat, ramah, antusias, dan bersahabat agar mereka termotivasi untuk meminati pelajaran kita. Menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik atas materi yang kita sampaikan dan pelajaran yang sementara kita ampuh, lalu memperhatikan minat peserta didik. Minatnya apa? Ragam minat yang dimiliki oleh peserta didik di ruang-ruang kelas menjadi bagian informasi yang penting bagi kita agar pelajaran itu kita bisa dekatkan dengan minat pembelajaran, minat mereka, dan akhirnya mereka punya motivasi untuk mempelajari mata pelajaran yang kita ampuh itu bisa meningkat. Nah, oleh karenanya itu juga perlu kita harus memberi acuan. Nah, dalam hal memberi acuan, beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan adalah pertama, mengemukakan tujuan dan batas tugas yang kita sajikan. Jadi ketika kita memberikan tugas, memberikan informasi, tugas kelompok maupun tugas individu, ada acuannya, ada aturan main yang kita sampaikan. Kemudian kita juga menyarankan beberapa langkah-langkah penyelesaian tugas-tugas itu. Sebaiknya juga dalam memberi acuan kita mengaitkan masalah yang sementara kita bahas dalam materi pokok pembelajaran kita dengan realitas di luar. Agar itu menjadi menarik, lalu sesekali kita mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang kita sampaikan. Ini beberapa hal yang kita lakukan ketika kita membuka pelajaran dalam rangka memberi acuan. Kemudian yang berikut, membuat kaitan. Ya, membuat kaitan bisa kita lakukan dengan melakukan review terhadap materi yang sebelumnya kita sudah terima. Misalnya sebelumnya kita sudah menerima tentang teknik keterampilan menjelaskan, maka pada kesempatan ini hubungannya dengan apa, membuka dan menutup pelajaran, keterkaitan itu yang berupaya kita sampaikan. Kemudian membandingkan apa perbedaan materi hari ini dengan materi sebelumnya, atau perbandingan itu dilakukan antar materi yang ada dalam satu topik bahasan. Kemudian jangan lupa kita menjelaskan konsep dasar. Jangan-jangan ketika kita menuntut tingkat analisis peserta didik, tetapi mereka tidak menguasai konsep dasar materi yang kita sudah sampaikan. Nah, oleh karenanya ada 5 prinsip dalam hal membuka dan menutup pelajaran. Pertama, singkat, padat, dan jelas. Kemudian kalau boleh tidak berulang-ulang atau berbelit-belit. Kemudian kita harus menggunakan bahasa yang mudah, disertai contoh dan ilustrasi dan mengikat perhatian anak. Itu prinsipnya. Kemudian dalam hal menutup pelajaran, tentunya beberapa hal yang kita bisa lakukan. Komponennya itu adalah meninjau kembali materi. Selama kita memberikan materi di pokok bahasan itu, nah peninjauan kembali itu bisa dilaksanakan pada setiap subtopik bahasan atau pokok bahasan secara keseluruhan boleh. Nah, penyajian meninjau kembalinya dalam bentuk evaluasi secara tanya jawab kepada peserta didik juga bisa disampaikan secara bertahap. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, sebaiknya dilakukan sesegera setelah proses pembelajaran agar kita dapat mendapatkan informasi yang utuh dan detail. Lalu kemudian memberi tindak lanjut. Nah, memberi tindak lanjut itu seperti memberikan beberapa informasi tentang pendalaman materi, bisa diikuti pada bagian
video atau pada materi yang lain atau penugasan singkat yang tidak membebani peserta didik. Itu komponen dalam menutup pelajaran. Nah, bentuk evaluasinya kita bisa lakukan melalui apa? Kita bisa minta mereka mendemonstrasikan praktek wudhu misalnya, ruku misalnya, tayamum misalnya, dan sebagainya. Kemudian mengekspresikan mengerjakan soal, kita berikan soal singkat, entah itu dalam bentuk tulisan maupun tulisan pada peserta didik. Itu salah satu upaya untuk bentuk evaluasi. Kemudian mengaplikasikan pada situasi berbeda. Misalnya ada problem ini, bagaimana dengan problem jika berbeda dengan ini. Jadi perlu juga upaya untuk mengomentari ketika kita sampaikan suatu masalah kepada peserta didik. Itu bentuk-bentuk evaluasi. Nah, kiat jitu agar mengikut perhatian peserta didik pada saat pertemuan pertama, ini ada beberapa suplemen saja yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perkenalan dengan baik. Ya, sesekali harus humoris, ramah dan murah senyum, menyapa siswa, menyampaikan materinya dengan baik, memberi inspirasi dan terutama motivasi, berpenampilan rapi, responsif, kita segera respon terhadap perubahan dan keinginan mereka, tapi harus kita batasi. Kemudian kita harus dinamis, dan yang lebih penting lagi adalah ketika awal memulai masuk sekolah, usahakan Anda yang lebih awal hadir di sekolah, sebab itu akan memberikan efek yang baik bagi ketika kita memulai mata pelajaran dengan baik. Jadi kesan akhir pembelajaran akan ditentukan oleh kesan pertama saat pembelajaran dimulai. Upayakan ketika kita memulai pembelajaran dan membuka pembelajaran harus menggoda. Karena kalau kita sudah menggoda peserta didik kita dengan godaan motivasi yang lebih baik, mereka akan tertarik sepanjang pembelajaran. Dan jangan lupa rayakan keberhasilan itu di akhir. Cara merayakannya apakah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atau dengan memberikan penguatan verbal berupa pemberian sesuatu kepada anak-anak kita. Untuk mempermantap dan mendalami materi bagaimana menutup dan membuka dan menutup pembelajaran terutama teknik keterampilan mengajar ini, ayo mari kita lihat beberapa video berikut ini. Ingat, amati hingga tuntas, lalu kerjakan tugas yang sudah kita siapkan bersama. Jadi identifikasi apakah nama mahasiswanya, tulis kelasnya berapa, judul video yang diamati judulnya apa, yang tadi bagian-bagian ini apakah salah satunya yang Anda amati, lalu kemudian identifikasi apakah ada bahasa yang sederhana ketika dia mengamati video dan sebagainya. Ada dalam contoh yang sudah kami sampaikan. Teruslah belajar dan jangan pernah mengenal kata lelah dalam perjuangan ini, sebab bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Dan perihnya kebodohan itu kita akan segera rasakan di kemudian hari. Terus berlatih, semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.